Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardita Madinah dari kelas 12 IPS 2. Di video kali ini saya akan membahas soal sejarah peminatan untuk penambahan nilai sejarah minat, materi KD 3.2 tentang perkembangan iptek pada masa Perang Dingin. Baik, soal yang pertama, ini adalah seorang tokoh. Ia adalah mantan anggota SS Nazi Jerman yang menciptakan roket V2 bagi Jerman. Di Amerika Serikat, ia menciptakan roket Saturnus 5 untuk membantu misi Apollo tahun 1969. Siapakah tokoh tersebut? A. Wernher von Braun, B. Hubertus Strackhol, C. Kurt Blom, D. Tony Stark, E. Hydra. Jawaban yang tepat adalah A. Wernher von Braun. Pembahasannya, ia bekas anggota SS Nazi Jerman yang menciptakan roket 5V2 bagi Jerman. Di Amerika Serikat, ia menciptakan roket Saturnus 5 untuk membantu misi Apollo tahun 1969. Jadi jawabannya adalah A. Soal kedua, biarpun Jerman sempat menyerang kota-kota besar Eropa yang dikuasai sekutu, namun pada akhirnya Jerman harus mengakui kekalahannya dari pihak sekutu, secara terbuka maupun tersembunyi melalui Paperclip Operation. Ilmuwan-ilmuwan hebat dan peralatan-peralatan canggih yang dimiliki Jerman dipindahkan ke Amerika Serikat. Tujuannya adalah A. Agar mereka berkontribusi bagi penelitian-penelitian di Amerika Serikat dan mencegah mereka agar tidak jatuh ke tangan Soviet. B. Agar mereka bisa membantu Amerika dalam perang berikutnya. C. Agar hubungan Jerman dan Amerika semakin dekat. D. Agar Amerika tidak perlu impor teknologi. Dan E. Agar Jerman bisa lebih maju. Jawaban yang tepat adalah A. Agar mereka bisa berkontribusi bagi penelitian di Amerika Serikat dan mencegah mereka agar tidak jatuh ke tangan Soviet. Soal selanjutnya, pada tanggal 14 September 1959, Uni Soviet mengawalinya dengan mengirimkan satelit tanpa awak. Satelit ini tercatat sebagai satelit pertama yang mendarat di permukaan bulan. Nama satelit tersebut adalah A. Lunik 1, B. Apollo 1, C. Lunik 2, D. Sputnik 1, dan E. 8A2. Jawaban yang tepat adalah C. Lunik 2. Nah, soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, mengirim manusia ke luar angkasa. Yang kedua, mengembangkan pesawat ruang angkasa. Yang ketiga, mengembangkan akses ke ruang angkasa dengan proses mudah dan lebih murah. Yang keempat, membentuk organisasi pertahanan wilayah. Yang kelima, mengadakan pinjaman bagi negara-negara yang mengalami krisis ekonomi. Yang merupakan cara untuk mengembangkan teknologi luar angkasa pasca Perang Dingin adalah B. 1, 2, 3. Soal selanjutnya, kapal selam menjadi senjata mematikan selama PD-1 yang mampu menenggelamkan banyak kapal perang musuh. Negara yang mengembangkan kapal selam dalam PD-1 adalah B. Jerman. Nah, dalam perkembangannya, Jerman ini berhasil memanfaatkan teknologi kapal selam dengan menciptakan U-boat pada Perang Dunia I. U-boat mampu berlayar di bawah air dengan kecepatan 9 knot dan 17 knot di atas permukaan. U-boat dipersenjatai dengan senapan dan tabung torpedo untuk menyerang dan menenggelamkan musuh. Soal selanjutnya, perhatikan data di bawah ini. Yang pertama meluncurkan satelit 8A2, yang kedua meluncurkan satelit 8A3, yang ketiga Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS, yang keempat meluncurkan SKSD Palapa, yang kelima meluncurkan 8A1. Berdasarkan data di atas, prestasi Indonesia di bidang antariksa adalah D, 125. Selanjutnya, pada masa Perang Dunia, telepon dan radio menjadi sarana untuk menggerakkan massa atau pasukan, menyampaikan komando lapangan, pesan diplomatik, alat pendeteksi sekaligus muatan materi. Adapun yang pertama kali menemukan radio adalah A. Guglielmo Marconi, B. Martin Cooper, C. Adam Osborn, D. Albus Dumbledore, dan E. Severus Snape. Jawaban yang tepat adalah A. Guglielmo Marconi. Soal selanjutnya, gambar di atas merupakan pesawat pertama yang dilengkapi senapan mesin. Nama pesawat tersebut adalah A. Fatman, B. Paris Gun, C. Morgenstern, D. Big Hertha, dan E. U-boat. Jawaban yang tepat adalah C. Morgenstern. Berkat penemuan roket keras dari Perancis, pesawat terbang kemudian dilengkapi senapan mesin pada kokpit yang dikendalikan oleh pilot. Pesawat pertama yang dilengkapi senapan mesin adalah pesawat modern Fournier milik Perancis. Selanjutnya, pada tanggal 17 Juli 1969, Amerika Serikat berhasil mendaratkan manusia pertama di bulan menggunakan satelit Apollo 11. Manusia pertama yang berhasil mendarat di bulan adalah
A. Thomas Alva Edison, B. Neil Armstrong, C. Yuri Gagarin, D. Wernher von Braun, dan E. Edwin Aldrin. Jawaban yang tepat adalah B. Neil Armstrong. Soal selanjutnya, gambar di atas merupakan ciptaan satelit ciptaan anak bangsa Indonesia yang patut kita banggakan. Karena satelit tersebutlah kita dapat menikmati kemudahan internet saat ini. Nama satelit tersebut adalah A. SKSD Palapa, B. 8A3, C. 8A2, D. Skynet 8A, dan E. Western 6S. Jawaban yang tepat adalah A. SKSD Palapa. Selanjutnya, gambar di atas merupakan satelit yang menjadi lambang persatuan. Satelit tampaknya itu A. ISS, B. Apollo 1, C. Satelit Persatuan, D. Sputnik 1, E. 8A3. Jawaban yang tepat adalah A. ISS. Teknologi luar angkasa pasca Perang Dingin terlihat dalam pembentukan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS oleh Amerika Serikat dan Rusia pada 20 November 1998. ISS yang merupakan sebuah laboratorium penelitian yang ditempatkan di orbit rendah bumi itu menjadi simbol kerjasama dalam eksplorasi luar angkasa antara dua negara besar yang belum bersaing. Soal selanjutnya, perhatikan informasi berikut. 1. Melakukan transaksi keuangan melalui ATM dan e-banking. 2. Pemanfaatan jaringan komunikasi oleh pembajak. 3. Mengikuti kuliah dengan sistem kelas online. 4. Melakukan perdagangan ilegal dengan memanfaatkan internet. Dan 5. Berpindah dari satu kota ke kota berikutnya hanya dalam hitungan jam. Dampak positif dari revolusi teknologi ditunjukkan oleh nomor B135 karena yang lain dampak negatif. Selanjutnya, Igor Sikorsky, salah satu ahli yang dilibatkan dalam proyek Manhattan, berhasil menciptakan A. Roket untuk kepentingan perang Jerman, B. Helikopter untuk kepentingan perang, C. Bom atom untuk menghentikan perlawanan Jepang, D. Bom hidrogen, dan E. Peluru kendali atau rudal balistik. Jawaban yang tepat adalah B. Dalam Manhattan Project, Sikorsky memodifikasi desain helikopter tersebut menjadi Sikorsky R-4 yang merupakan helikopter pertama yang diproduksi secara massal pada tahun 1942. Selanjutnya, perhatikan hal-hal berikut ini. Peluncuran wahana ruang angkasa yang pertama pada tahun 1957, yang kedua peluncuran wahana ruang angkasa pada sepanjang tahun 1950 hingga 1960-an, yang ketiga keberhasilan Yuri Gagarin mengorbit bumi pada 1961, yang keempat, pembangunan listrik nuklir di beberapa negara. Informasi yang menunjukkan perkembangan persenjataan dan ruang angkasa pada masa Perang Dingin adalah B. 1 dan 3. Soal selanjutnya, pemikiran yang melandasi pengembangan pesawat ulang-alik adalah A. Efisiensi biaya, B. Keselamatan angkasawan lebih terjaga, C. Lebih mudah dikontrol dan diawasi, D. Efisiensi energi, dan E. Risiko kecelakaan lebih rendah. Jawaban yang tepat adalah A. Pesawat ulang-alik atau juga dikenal sebagai Space Shuttle adalah pesawat luar angkasa pertama yang dibuat dengan tujuan agar sebagian besar komponen-komponennya dapat digunakan kembali setelah menyelesaikan suatu misi, atau dengan kata lain untuk efisiensi biaya. Soal selanjutnya, pencipta kereta api uap pertama di dunia adalah A. Richard Trevithick, B. Wilbur Wright, C. Thomas Alva Edison, D. Ferdinand van Zeppelin, dan E. Tesla. Jawaban yang tepat adalah A. Richard Trevithick merupakan tokoh pencipta kereta api uap pertama. Soal selanjutnya, zaman modern yang ditandai dengan perkembangan iptek di Eropa dimulai dengan adanya peradaban Yunani Romawi, B. Renaissance, C. Penerjemahan, D. Revolusi Industri, dan E. Avatar. Jawaban yang tepat adalah D. Revolusi Industri. Soal selanjutnya, senapan di atas merupakan buatan Jerman pada Perang Dunia I. Apakah nama dari senapan tersebut? Sebelumnya mohon maaf, saya lupa memasukkan foto dari senapannya. Tapi jawaban yang tepat adalah A. Tipe Maxim. Selanjutnya, peluncuran misi luar angkasa Vostok 1 dilaksanakan pada masa pemerintahan A. Boris Yeltsin, B. Vladimir Lenin, C. Vladimir Putin, D. Joseph Stalin, dan E. Nikita Khrushchev. Jawaban yang tepat adalah E. Vostok 1 adalah misi luar angkasa dengan manusia pertama yang berhasil dilakukan oleh Uni Soviet. Dalam misi ini, kosmonaut yang berhasil dikirim bernama Yuri Gagarin dan juga berhasil mengorbit selama 89 menit. Keberhasilan di bidang luar angkasa ini tidak lepas dari peran pemimpin Uni Soviet saat itu, yaitu Nikita Khrushchev.
Soal selanjutnya, pada awal televisi menjadi populer, banyak orang-orang membeli televisi sebagai sarana hiburan di rumah menggantikan radio. Selain sebagai sarana hiburan, rupanya televisi juga menjadi media penting bagi perpolitikan dunia karena A. Televisi menjadi satu-satunya sumber di mana rakyat dapat mendapatkan berita. B. Televisi menjadi simbol bagi industri Amerika Serikat ke dunia. C. Signal televisi rupanya cukup canggih bagi perkembangan senjata seperti senjata jarak jauh. D. Televisi menjadi sumber media yang banyak dimiliki orang-orang untuk mendapatkan informasi. Dan E. Tanpa adanya televisi, rakyat tidak mungkin melihat kejadian peristiwa. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepatnya adalah E. Tanpa adanya televisi, maaf. Jawaban yang tepat adalah B. Televisi menjadi simbol bagi industri Amerika Serikat ke dunia. Pembahasannya televisi ya dengan kita sadar atau tidak adalah salah satu alat kuat yang bisa mempengaruhi pemikiran, tindakan, dan tingkah laku kita terhadap sesuatu karena apa yang kita tonton. Kekuatan persuasif dan framing dari televisi atau tayangan di dalamnya ini dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan masyarakat dalam dunia politik. Seperti itu saja dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.